Baik, anak-anak, selanjutnya untuk video pembelajaran masih pada perkembangbiakan hewan. Jadi sudah kita awali hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, itu diantaranya ada apa tadi? Katak, kemudian ikan mujair. Nah, sekarang sebagai contoh yang lain adalah kupu-kupu kubis. Pada kupu-kupu kubis betina, ini akan menegakkan sayap sambil memperhatikan warna pucat pada bagian tubuhnya pada kupu-kupu jantan. Nah, kupu-kupu kubis ini akan kawin secara saling membelakangi. Nah, maka disitulah kemudian terjadi pembuahan telur di dalam tubuh betina. Nah, telur tersebut kemudian diletakkan di atas daun kubis, lalu telur kupu-kupu itu akan menetas menjadi ulat, dan ulat itu akan berubah menjadi kepompong, dan barulah kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Itu cara perkembangbiakan pada kupu-kupu kubis. Nah, selanjutnya bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau yang dikenal dengan istilah vivipar. Nah, hewan yang melahirkan adalah disebut atau sebangsa hewan mamalia. Nah, ini biasanya hewan betina akan menghasilkan sel telur, kemudian sel telur itu akan dibuahi oleh sel sperma jantan, lalu akan berubah menjadi zigot atau calon bayi. Nah, zigot itu akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Nah, setelah zigot itu ada di dalam rahim, maka zigot itu akan memperoleh makanan langsung dari induknya, yaitu si betina, melalui plasenta atau tali pusat. Kemudian masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina ini yang disebut dengan masa kehamilan atau hamil. Nah, hewan memiliki waktu yang berbeda-beda untuk masa kehamilan ini. Nah, setelah itu maka hewan kecil atau individu baru atau bayinya tadi itu akan dilahirkan dari induk betinanya, dan bayi tersebut akan disusui oleh induknya. Nah, itulah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Nah, hewan ini juga memiliki ciri. Ya, apakah ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar? Di antaranya satu, memiliki daun telinga. Kalau hewan ovovivipar tadi tidak memiliki daun telinga, nah vivipar ini memiliki daun telinga. Kemudian anak dibesarkan induknya. Dan yang ketiga adalah memiliki kelenjar susu, karena hewan vivipar itu akan menyusui pada anaknya. Nah, lalu bagaimanakah atau apakah contoh hewan vivipar tersebut, dan bagaimana proses untuk perkawinannya, perkembangbiakannya? Ini kita ambil beberapa contoh yang mungkin tidak ada di sekitar kita ya. Yang pertama adalah kanguru. Ya. Tahu kalian kanguru itu hewan dari mana? Iya, bagus. Kanguru itu betul hewan yang berasal dari negara Australia. Ya. Itu hewan asli Australia. Kanguru berkembang biak dengan vivipar. Bayi kanguru itu disebut dengan joey. Bayi kanguru ini akan tinggal di dalam kantong perut induknya selama kurang lebih 6 bulan. Nah, kemudian bayi kanguru ini juga akan minum susu dari induknya itu. Maka kanguru itu dikenal juga dengan hewan berkantong, karena dia memiliki kantong pada perutnya ini yang untuk perlindungan pada bayinya. Nah, kemudian yang kedua adalah paus. Ya. Paus itu dikenal dengan mamalia laut. Ya. Nah, masa kehamilan paus ini antara 9 hingga 10 bulan, cukup lama. Kemudian embrio atau calon paus kecil di dalam rahim ini akan memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui juga sama seperti pada kanguru tadi, yaitu tali plasenta.
atau dikenal dengan tali pusat. Kemudian paus itu juga akan menyusui anaknya selama kurang lebih antara 7 hingga 12 bulan. Ya, kurang lebih 1 tahun si paus itu akan menyusui anaknya. Terus berikutnya, yang ketiga itu ada hewan yang cara berkembang biaknya itu bertelur dan beranak. Tadi yang pertama adalah bertelur, yang kedua adalah beranak atau melahirkan, dan yang ketiga itu kombinasi antara bertelur dan beranak, yang dikenal dengan sebutan ovovivipar. Pembuahan ini akan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, terbentuklah telur di dalam tubuh induk betina itu. Lalu sigot itu akan tumbuh, atau calon individu baru itu akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Masih ada di dalam rahim, di dalam tubuh induknya. Nah, makanan sigot itu adalah dari cadangan makanan yang ada di dalam telur itu, yaitu kuning telurnya, itu sebagai cadangan makanannya. Nah, lalu kemudian embrio itu akan tumbuh menjadi janin. Ya. Nah, janin itu kemudian akan dikeluarkan dari induk betinanya. Nah, perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah pada sumber makanan embrionya. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan pada hewan vivipar, makanan berasal dari induknya. Nah, itu yang membedakan. Jadi, itu perbedaan antara ovovivipar dengan vivipar. Nah, kemudian contoh hewan yang ovovivipar yang betul ya. Yang ovovivipar itu contohnya ada cucut pasir. Kemudian ada juga sebagian ular ya. Itu juga ovovivipar. Nah, jadi itu 3 perkembangbiakan hewan yang sudah kita pelajari. Ringkasnya tadi ada bertelur atau dikenal dengan ovipar, kemudian beranak atau vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur beranak. Kemudian anak-anak sebagaimana seperti halnya tumbuhan yang kemarin, bahwa ada sebagian dari hewan itu yang juga berkembang biaknya secara vegetatif. Nah, dengan cara apakah? Yang pertama adalah dengan tunas. Ini dialami pada anemon laut, di mana tunas anemon laut itu tumbuh pada tubuh induknya. Ketika tunas itu sudah dapat hidup mandiri, maka tunas itu akan memisahkan diri dengan induknya. Itu. Yang kedua adalah hydra. Hydra ini juga termasuk jenis hewan, bukan tumbuhan. Nah, tunas kecil hydra itu akan tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Nah, kemudian lama-kelamaan tunas kecil itu akan melepaskan diri dari induknya dan menjadi hewan atau hydra dewasa. Nah, itulah. Jadi ada juga ternyata hewan itu yang berkembang biak dengan vegetatif. Kemudian yang kedua adalah dengan fragmentasi. Apa fragmentasi? Fragmentasi itu adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri. Kedua tubuh yang telah putus itu dapat tumbuh menjadi 2 individu baru. Ini terjadi pada cacing pipih atau yang dikenal dengan istilah cacing planaria. Jadi pada cacing planaria, ketika cacing planaria itu putus, maka cacing planaria itu akan tumbuh masing-masing menjadi individu baru. Itulah disebut dengan fragmentasi. Terus yang ketiga adalah cara vegetatif dengan cara membelah diri. Yaitu contohnya pada amoeba dan hewan bersel satu atau yang dikenal dengan protozoid. Ya. Hewan bersel satu.
contohnya amoeba atau virus.